Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi tentang sejarah pemikiran neoklasik. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yahya Mahdavikia dengan NIM belakang 024, Resa Rizkiani dengan NIM belakang 032, Risma Nadia dengan NIM belakang 146, dan saya sendiri dengan NIM belakang 147. Selanjutnya Ali Fitria dengan NIM 154, dan yang terakhir Sinta Auliarani yang NIM belakangnya 155. Selanjutnya, pokok pembahasan pada presentasi kali ini terdapat 3 pokok inti. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yakni pemikiran mazhab, yang terakhir yakni evaluasi dari pemikiran neoklasik. Untuk materi yang pertama yakni latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Risma Nadia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tari atas waktunya. Yang pertama yaitu munculnya pemikiran neoklasik. Munculnya pemikiran neoklasik ini telah kami rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu pada abad ke-19, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, di mana pendapatan per kapita negara mereka mencapai 2 kali lipat dari pendapatan per kapita sebelumnya. Hal tersebut menjadikan negara Amerika Serikat menjadi negara paling kaya di seluruh dunia. Yang kedua, upah subsistem yang telah dicetuskan oleh Malthus dan Ricardo yang berasal dari kelompok klasik, yang juga telah disepakati oleh Karl Marx dari kelompok sosialis, ternyata masih mengalami kekeliruan total. Meskipun pada masa tersebut sudah terdapat kemajuan dalam ekonomi industri, akan tetapi teori ekonomi pada masa tersebut masih mengalami jalan buntu. Ekonomi pada masa aliran klasik tidak mendapatkan dukungan di negara Prancis karena mereka menganggap bahwa profesi ekonomi masih begitu rendah, dan lebih parahnya para profesor yang ada di Jerman tidak menyetujui adanya gagasan mengenai teori ekonomi. Kemudian nomor 3, menurut seorang ahli ekonomi yang bernama Friedrich Hayek, beliau mengatakan jika doktrin ekonomi klasik bukan hanya ditinggalkan, akan tetapi juga setiap upaya analisis teoritis yang dilakukan tidak dipercayai. Sehingga nomor 4, apabila kapitalisme ingin bertahan dan berkembang, maka diperlukan adanya sebuah terobosan baru dalam teori ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan adanya suntikan baru, yang mana sebuah teori umum yang dapat menjelaskan bagaimana seluruh aspek akan mendapatkan suatu keuntungan, baik pada pemilik tanah kapitalis maupun buruh, dan juga konsumen akan mendapatkan manfaat. Kemudian yang terakhir, teori-teori yang telah dikembangkan oleh Karl Marx dan Engels pada saat itu mendapat banyak tanggapan dari para ekonom lainnya, baik dari kaum sosialis maupun dari kaum liberalis kapitalis, sehingga pada tahun 1871 ekonom-ekonom dari kaum liberal dimasukkan ke dalam suatu kelompok ekonom tersendiri yang disebut dengan mazhab neoklasik. Dengan adanya pengkajian ulang mengenai teori-teori yang telah dicetuskan oleh Karl Marx dan Engels sebelumnya, mengakibatkan ilmu ekonomi pada masa klasik yang sudah hampir mati dapat hidup kembali. Oleh karena itu, para ekonom-ekonom tersebut dinamakan dengan aliran neoklasik atau aliran marginalis karena mampu mengembangkan konsep perekonomian dengan menggunakan analisis marginal. Dengan terbentuknya mazhab neoklasik mampu merubah pandangan mengenai ekonomi baik secara teori maupun dalam metodologinya, sehingga teori tidak lagi didasarkan terhadap nilai tenaga kerja atau biaya produksi, akan tetapi sudah berganti pada kepuasan marginal yang merupakan sebuah pendekatan baru dalam teori ekonomi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak Tari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mazhab pertama dari pemikiran neoklasik yaitu mazhab Austria. Mazhab Austria merupakan sekelompok pemikir di bidang ilmu ekonomi yang berasal dari Universitas of Vienna yang memakai dan mendukung konsep marginal. Hal inilah yang menyebabkan masa neoklasik sering disebut sebagai marginalis.
Melalui Karl Menger, yaitu seorang ekonom Austria, kaum Austria mulai mendirikan aliran baru yang memiliki dampak besar terhadap makroekonomi maupun mikroekonomi. Para ekonom Austria dalam merumuskan pemikirannya biasanya menerapkan sistem kalkulus dalam mengembangkan teori yang menjadikan ciri khusus ekonom Austria dengan ekonom lainnya. Terdapat 3 tokoh dalam mazhab Austria, yaitu yang pertama Karl Menger, yang kedua yaitu Friedrich von Wieser, dan yang ketiga yaitu Eugen von Bombauer. Tokoh pertama pada mazhab Austria yaitu Karl Menger. Menger merupakan seorang ekonom asal Austria dan pendiri mazhab Austria. Beliau lahir di Neuwied, Austria pada tanggal 2 Februari 1840 dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1921. Karl Menger memulai karirnya sebagai seorang reporter di kantor Perdana Menteri Vienna setelah mendapatkan gelar doktor. Namun, dalam perjalanan karirnya, Menger justru berlari dari bidang hukum yang sudah digelutinya sejak dulu ke bidang ekonomi. Ia kemudian mengeluarkan buku terkenal berjudul Grundsätze der Volks pada tahun 1871 dan berkeinginan untuk memperbarui secara sistematis. Dalam bukunya, Menger ingin membuktikan bahwa hukum ekonomi universal itu ada, tetapi sayangnya karya tersebut baru diterbitkan di Inggris pada tahun 1951. Berikut beberapa pemikiran Menger. Yang pertama yaitu mengenai struktur produksi. Pemikiran Menger dalam bukunya di bab pertama yang menjelaskan bahwa semua barang atau jasa melewati proses produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Menger juga menjelaskan bahwa barang yang dibutuhkan oleh konsumen dibagi menjadi 3. Pada urutan pertama, terdapat barang yang memuaskan kebutuhan secara langsung, atau bisa disebut barang jadi. Pada urutan kedua yaitu barang masih dalam proses, atau barang setengah jadi. Dan pada urutan ketiga yaitu barang mentah. Pemikirannya yang selanjutnya yaitu Law of Imputation. Pada pemikirannya kali ini, Menger mulai menjelaskan bahwa permintaan konsumen terhadap barang urutan pertama mempengaruhi permintaan produsen untuk faktor produksi. Dalam hukum ini, Menger menjelaskan bahwa penentu nilai barang adalah kepuasan dari fungsi barang yang dibutuhkan. Kemudian, pada pemikirannya yang ketiga, yaitu mengenai prinsip marginalitas. Menger menyebutkan ketika barang jadi mengalami penurunan, maka permintaan terhadap barang setengah jadi tidak akan mengalami penurunan jika dialihkan untuk kegiatan produksi lainnya. Sehingga meskipun terjadi penurunan terhadap nilai input, tetapi turunnya tidak sampai 0. Inilah yang disebut nilai guna alternatif lain yang terbaik atau bisa disebut sebagai opportunity cost. Pemikirannya yang terakhir yaitu mengenai nilai subjektif. Menger berpendapat bahwa perubahan penawaran dan permintaan menentukan harga suatu barang. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa dalam jangka panjang, biaya dan harga tidak akan tetap, namun bergantung pada perubahan permintaan dan penawaran. Tokoh kedua dari mazhab Austria yaitu Friedrich von Wieser. Wieser merupakan pengikut Karl Menger dan juga seorang profesor di Universitas Vienna pada tahun 1884. Beliau lahir di Wina 10 Juli 1851 dan meninggal pada tanggal 22 Juli 1926. Semasa hidupnya, Wieser memiliki karya terkenal yang berjudul Sosial Ekonomi pada tahun 1927. Dalam buku tersebut berisi tentang pemikirannya mengenai subjektivitas,
melanjutkan pendekatan subjektivitas yang digunakan oleh Karl Menger. Beliau juga menciptakan istilah-istilah baru di bidang ilmu ekonomi seperti utilitas marginal, opportunity cost untuk analisa kebutuhan dan sumber daya yang langka, hingga ekonomi planning. Selain itu, ia juga menekankan pada perilaku kreatif dalam proses ekonomi dan membaginya dalam klasifikasi inventor, pionir, kapitalis, dan entrepreneur. Selanjutnya, tokoh ketiga pada mazhab Austria yaitu Eugen von Böhm-Bawerk. Beliau lahir di Brno, Austria, tanggal 12 Februari 1851. Böhm merupakan seorang anak bungsu dari wakil gubernur dan pegawai negeri Austria. Böhm adalah seorang profesor di Universitas Innsbruck pada tahun 1880 dan semakin terkenal setelah mengeluarkan buku yang berjudul Capital and Interest di tahun 1884 yang berisi kritikan terhadap Marx. Selain itu, di dalam bukunya juga membahas mengenai sejarah teori bunga sejak masa purba, bahkan membahas teori eksploitasi dari Robertus, Marx, dan tokoh ekonom sosialis lainnya. Ia juga kembali mengeluarkan buku yang berjudul The Positive Theory of Capital, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1891. Di tahun 1896, semua kritikannya terhadap Marx dibukukan dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Marx and the Class of His System. Sementara dalam bidang politik, Böhm penganut liberal dan merupakan anggota independen parlemen Austria. Ia juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Austria dalam menyelesaikan permasalahan keuangan dengan mengembalikannya ke standar emas. Berikut beberapa pemikiran dari Eugen von Böhm-Bawerk. Pemikirannya yang pertama yaitu mengenai kapitalis memiliki level resiko lebih tinggi dari pekerja. Dalam pemikirannya kali ini, ia berpendapat bahwa kapitalis memiliki resiko lebih tinggi berbeda dengan pekerja. Hal ini didasari ketika kapitalis mengalami kebangkrutan, maka risiko dalam menanggung finansial utang bahkan akan kehilangan kekayaan pribadi yang dimiliki menjadi tanggung jawab dari kapitalis. Sementara ketika kapitalis mengalami kebangkrutan, pekerja hanya kehilangan gaji teratur yang diterimanya ketika bekerja. Sehingga dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja memiliki gaji sesuai dengan resiko mereka yang rendah, bukan senilai produk yang mereka hasilkan. Pemikirannya yang selanjutnya yaitu teori kapitalis non-Marxis. Aliran Austria, khususnya Böhm, memandang teori kapital sebagai kunci standar hidup yang meningkat dan penyelamat buruh. Ia menekankan fokus utama dari teori kapitalis adalah modal itu sendiri, seperti dalam bentuk tabungan, investasi, pendidikan, teknologi, barang modal, dan produktivitas, yang mana komponen-komponen tersebut merupakan pandangan Adam Smith untuk mencapai kemakmuran universal. Pemikirannya yang terakhir yaitu kunci pertumbuhan ekonomi. Pada pemikirannya ini, pada bagian ini, aliran Austria menekankan peran investasi dan tabungan sebagai penggerak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui kuantitas, kualitas, serta variasi barang dan jasa. Berdasarkan dari terminologi dari buku Karl Menger yang berjudul Grundsätze, Böhm berpendapat bahwa tujuan utama dari produksi adalah menyediakan barang yang dibutuhkan, yaitu barang konsumen atau bisa disebut sebagai barang urutan pertama. Oleh karena itu, Böhm mengawali teori ini dengan diskusi mengenai fungsi dari kapital sebagai alat produksi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mazhab Leo Sané.
Tokoh mazhab Leucane ada 3, yaitu yang pertama Leon Walras, yang kedua Vilfredo Pareto, dan yang ketiga adalah Francis Yesdro Edwards. Yang pertama adalah Leon Walras pada tahun 1834 sampai 1910. Dalam pemikiran tokoh ini, sistem persaingan bebas di mana para pembeli dan penjual bertemu secara terbuka, kemudian masing-masing mengemukakan permintaan dan penawarannya. Dalam kondisi sedemikian, menjawab pertanyaan kapankah akan terjadi keseimbangan umum antara permintaan dan penawaran di dalam pasar, meskipun kondisi seperti itu tidak mungkin sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah Vilfredo Pareto, tahun 1848 sampai 1923. Beberapa pokok hasil pemikirannya adalah yang pertama, indiferen pada konsumen dan kurva indiferensi dalam teori equilibrium. Dan yang kedua adalah penggunaan sumber-sumber daya produksi secara optimal dalam sistem ekonomi. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Tokoh yang ketiga adalah Francis Yesdro Edwards, tahun 1845 hingga 1926. Hasil pada pemikiran ini adalah yang pertama, merumuskan kurva indiferensi, utility theory, dan Edgeworth-Box. Dan yang kedua adalah bidang ekonomi politik dengan menyumbangkan Edgeworth conjecture. Terima kasih. Selanjutnya, mazhab Cambridge. Tokoh mazhab Cambridge terdapat 2. Yang pertama yaitu William Stanley Jeffers pada tahun 1835 sampai 1882. Yang kedua yaitu Alfred Marshall pada tahun 1842 sampai 1924. William Stanley Jeffers pada tahun 1835 sampai 1882. Pokok pemikirannya yakni adalah pemahaman utilitas atau teori perilaku konsumen. Ia menyatakan bahwa individu akan cenderung mengonsumsi berbagai barang dan jasa sehingga terjadilah utilitas marginal yang sama. Dapat digambarkan bahwa MUX sama dengan MUY, di mana barang X dan Y itu direpresentasikan barang yang berbeda. Kontribusi William Stanley Jeffers pada bidang ekonomi terdapat 2 doktrin utama. Yang pertama yakni nilai tergantung penuh pada utilitasnya, artinya biaya akan menentukan suatu nilai. Yang kedua, pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak dapat mempengaruhi suatu nilai barang. Ini kita beranjak kepada pemikir ekonomi lainnya dalam mazhab Cambridge, yaitu Alfred Marshall. Nah, Alfred Marshall ini hidup pada tahun 1842 hingga 1924. Nah, Alfred Marshall ini dikenal sebagai seorang ekonom, ahli ekonomi yang berasal dari Inggris. Sekaligus beliau juga merupakan penulis dengan berbagai judul. Dan ada beberapa hasil pemikiran, sumbangan pemikiran ekonomi yang dicetuskan olehnya. Nah, kita telah merangkum 3 hasil pemikiran yang telah dicetuskan oleh beliau. Yang pertama adalah kurva penawaran dan juga permintaan. Lalu yang kedua adalah elastisitas harga permintaan. Dan yang ketiga adalah surplus konsumen Marshall. Nah, kita langsung saja kepada yang pertama, hasil pemikiran yang pertama. Yang pertama adalah kurva penawaran dan permintaan. Marshall ini merupakan orang yang pertama dalam mempopulerkan diagram penawaran dan juga permintaan dalam menentukan harga dan output produk yang dimunculkan pada buku karyanya, yakni Principle pada edisi 1890. Nah, menurutnya, bekerjanya kedua kurva ataupun kedua kekuatan ini, yakni permintaan dan juga penawaran, dapat diibaratkan bagaikan 2 mata gunting. Dengan demikian, analisis biaya produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Nah, dalam menentukan harga keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan tersebut, atau bisa juga disebut dengan harga equilibrium,
maka digunakannya asumsi ceteris paribus. Sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam membahas kepuasan marginal ini terselip asumsi lain, yakni kepuasan marginal uang yang tetap. Nah, mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan ketidakstabilan, karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang yang menjauhi titik keseimbangan. Keadaan tidak stabil ini terjadi jika kurva penawaran bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian kita masuk ke pemikiran yang selanjutnya, yaitu elastisitas harga permintaan. Mengapa hal ini bisa dinamakan elastisitas? Menurutnya, elastisitas merupakan konsep matematika yang sangat berguna untuk menghitung sensitivitas pembeli terhadap harga. Secara esensial, elastisitas harga permintaan ini menunjukkan seberapa sensitif pembeli dalam bereaksi terhadap perubahan harga. Konsep elastisitas ini berawal dari suatu pertanyaan dari produsen, yaitu apabila produsen menaikkan harga sebuah komoditas, apakah keuntungan produsen ini akan naik atau malah turun, atau malah sebaliknya, di mana keuntungan yang didapatkan dari produsen ini tergantung pada perubahan jumlah permintaan konsumen. Nah, nilai koefisien yang terdapat dalam elastisitas ini bisa sama dengan 1, lebih besar, atau justru malah lebih kecil dari 1. Kemudian kita beralih ke pemikiran selanjutnya, yaitu surplus konsumen Marshall. Nih, pemikiran ini menjelaskan bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi, maka terjadi surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada surplusnya ini, maka kesejahteraannya tidak menurun. Namun, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat. Nah, Marshall ini menjelaskan pula mengapa kurva biaya total rata-rata ini menurun dan meningkat, dan hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan ataupun industri. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, dan waktu dan tempat saya persilahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pemikiran neoklasik. Yang pertama, teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Selain itu, permintaan dan penawaran dalam pasar neoklasik harus maksimal serta terdapat hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak memiliki, menggunakan, menguasai kekuasaan. Terdapat dua teori dalam hak kepemilikan, yaitu teori positivis dan teori hak kepemilikan tidak statis. Kemudian yang kedua, adanya eksternalitas yang mengharuskan pemerintah bisa melindungi pihak ketiga atau eksternalitas tersebut. Yang ketiga, kegagalan pasar yang dimaksud tersebut adalah barang publik. Yang keempat, terdapat istilah monopoli dan oligopoli. Kemudian terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama adalah adanya hak kepemilikan. Kedua, meningkatkan keuntungan penjual atau pembeli secara individual. Ketiga, pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi. Keempat, keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan internasional. Kemudian untuk kelemahan, yang pertama, MPS dan IKOR tidak konstan dalam jangka panjang. Kedua, proporsi pengangguran dan tenaga kerja tidak tetap serta tidak memperdulikan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, jika pasar neoklasik terlalu kaku, maka akan terdapat campur tangan dari pemerintah. Dan yang terakhir, masih dalam lingkup monopoli, campur tangan ini jika dalam kinerja pasar tidak bisa mengendalikan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video pemaparan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.